Bahkan maaf, tidak ada dosa yang paling besar, yang paling tinggi kecuali syirik. Maka ada Nabi mengatakan, man ata arafan fasa ala ansai'in la yuqbal salatahu arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak terima solatnya 40 malam. Subhanallah. Kadang-kadang maaf, ada orang-orang di antara kita nih yang takut berobat ke dokter mendengarkan macam-macam, sehingga ketakutan itu akhirnya mencari berobat ke alternatif. Saya ketemu jemaah, kita ingatkan, Bu, ibu ini apa sakitnya, nggak bisa melihat, mata saya kabur. Berapa usia? Sudah 65. Ya kalau usia 65 mata kabur itu kan satu kemungkinan, mata katarak. Oh enggak Pak Ustadz, saya sudah bawa ke dukun, kata dukun itu minantu saya membuat. Woi, Masya Allah. Lah masalah kata dukun itu yang membuatnya minantu, Pak. Berkelailah dia dengan minantu. Datanglah minantunya itu ke rumah. Saya katakan, maaf, jangan kamu lawan, tapi sakit hati Pak Ustadz, kita tinggal samanya, disangkanya saya memburuk. Lagi pula apa untungnya, yang ngasih makan kan saya juga. Iya juga ya. Saya katakan, sabar sajalah. Kalau saya tengok mertuamu tidak akan lama, ini pahala bagimu. Tak boleh minantunya masuk rumah, padahal tinggal di rumah minantu. Kan aneh juga dia orang sekarang. Gara-gara dukun tadi, saya tengok setiap sekali 2 hari datang dukun. Ini habis. Berobatnya gimana Bu? Berobatnya ndak apa Pak Ustadz, kita bayar berapa saja, berapa mau kita kasih seikhlasnya. Yang kita beli itu adalah media untuk berobat, kelapanya, telurnya. Masalahnya kelapanya itu harganya 2,5 juta, kan sama juga itu Pak. Apa pula kelapa muda harganya 2 juta. Ini kan kelapa yang sudah dizikir-zikir. Oh mantap pula. Ini kelapa mudanya sudah sholat tahajud, rupanya kelapa yang tahajud ini ndak juara. Subhanallah. Terakhir ibu, udah banyak kita yang menginisiasi, tak mau satu pendengar. Terakhir apa kata dukun ibu? Alhamdulillah, kan bahasa dukun begitu Pak, dengan izin Allah setan yang mengganggu penglihatan ibu sudah kita dapatkan, dan kita sudah masukkan dia ke dalam kelapa, tapi harus dilemparkan ke tempat jauh, tidak boleh dekat sini. Kalau dekat sini nanti datang lagi setan. Alhamdulillah, ibu tuh senang, setannya sudah dapat. Entah gimana cara nangkapnya, tidak tahu saya. Apa dia katakan? Kalau begitu ibu, ini harus dilempar ke laut, karena sesungguhnya tempat setan itu laut. Kan iya juga tuh Pak, hadisnya memang begitu. Maka ibu, kita harus melemparnya ke Dumai. Karena ke Dumai itu perlu mobil, maka ibu harus merental mobil. Dalam hati saya, ini dukun belum pernah jalan ke Dumai nampak. Nak laut nengok pantai Koning dia. Jadi karena tidak ada duit, diperalat lagi. Orang berobat ini betul Pak. Akhirnya berangkat dia ke Dumai. Berangkat ke Dumai, kira-kira siapa yang bayar rental mobilnya? Siapa yang bayar ongkos tolnya? Siapa yang akan membayar ongkos? Antu si pasien Pak. Memang dukun itu kan kurang ajar juga kadang. Akhirnya pulang dari situ kembali ke Rumbai. Apa yang terjadi? Yang tadinya matanya cuma masalah mata kabur, sekarang berubah menjadi mata duitan. Habis duitnya Pak. Akhirnya entah siapa yang sudah melobi, dibawalah ke rumah sakit Jan Arifin Ahmad, itu rumah sakit mata, SMEK, didaftarkan pakai BPJS. Alhamdulillah sekarang sebelah kanan atau sebelah kiri itu habis operasi. Sekarang sudah mulai melihat. Sudah mulai melihat, dikasih pula lagi kacamata. Wak sangka kan tambah tobat, tambah parah perangai Pak. Habis duit lah. Ngapa kok sakit mata katarak dibawa ke dukun? Itulah yang dikatakan ulama. Kalau orang ke dukun itu Pak, satu akidah rusak, yang kedua ekonomi hancur Pak. Sedangkan dokter saja. Tetapi memang betul juga Pak, kadang-kadang maaf, dukun itu lebih spesialis daripada dokter. Dokter itu sekolahnya dokter umum sampai tahun, koas 2 tahun, PTT 1 tahun, baru setelah itu keluar izin praktek atau izin gelar dia bisa melakukan praktek. Setelah itu apa? Setelah 6 tahun baru kan dokter umum. Kalau ingin dokter spesialis, ambil lagi Pak, 2-3 tahun tergantung PT atau spesialis. Begitu dia hampir sekolah 10 tahun, spesialnya cuma 1, dokter mata. Dokter mata tidak bisa mengobati dokter jantung. Dokter jantung nggak bisa mengobati dokter THT nggak bisa. Dukun, apa penyakit, selesai dia Pak. Tanya, Bapak penyakit apa? Penyakit katarak. Oh bisa.
hilang bini Pak Ustaz. Oh, itu tambah bisa tuh leh. Semuanya tak ada yang tak bisa Pak. Itu kan hebatnya, nggak perlu sekolah Pak. Cuma maaf, duduk-duduk di Gunung Merapi 2 hari kata Pak. Banyak ke Gunung Merapi itu duduk-duduknya. Terakhir dia katakan, saya ini mendapatkan karomah. Masya Allah. Entah karomah apa yang didapat, rupanya sangko karomah, rupanya dapat ke rumah. Itu rupanya orang Bukit Tinggi kan.